Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral sabab, ikhwan akhwat, jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang dimuliakan dan sayangi karena Allah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablugul wasiquna sifatahu. Dan kita bersyukur padanya dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah izinkan kita memandang wajah beliau, bertemu dengan beliau semasa kita masih hayat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat diberikan syafaat, dipertemukan dan didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayangkan Allah, kajian Nashahul Ibad malam ini masuk ke bab, masih di bab 2 makalah ke-14. Khair, sebelum kita lanjut, kita bacakan doa dan Fatihah untuk para anbiya wal mursalin, para ulama, para aulia, para guru-guru kita. Kemudian kedua orang tua kita, nenek kakek kita, usul kita dan furuk kita jika ada. Kemudian saudara-saudara kita, ikhwan-akhwat kita, orang-orang yang pernah berbuat baik pada kita dan orang-orang pernah kita zalimi barangkali ya. Orang-orang yang punya hak atas diri kita. Dan terlebih dalam masalah ini, kajian kita ini, kita sampaikan doa dan Fatihah untuk Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah bisirin minas surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'atu asyarah, maqalah ke-14. An ba'dil hukama, dari seorang ahlul hikmah. Di sini biasanya walaupun dikatakan ba'du artinya sebagian ya, tapi biasanya walaupun seorang yang mengatakannya dikatakan ba'du, biasanya ada seorang ahlul hikmah yang mengatakan ini. Apa kata beliau? Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Kemudian apa kata beliau? Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Nah, ini adalah tentang wali dan tentang adu. Wali itu seorang kekasih, adu itu aduun, seorang musuh. Wali itu bukan sekedar habib, habibi ya habibi, itu benarlah memang seorang kekasih. Tapi kalau udah waliyun, itu udah kelas atas ya, maksudnya kekasih yang benar-benar kekasih. Makanya banyak diartikannya wali itu bisa jadi pemimpin, bisa berarti pelindung dan seterusnya, penolong ya. Benar-benar pokoknya orang yang setia, itulah wali ya. Tapi dalam hal ini kita artikan waliyun karena dia kekasih. Jadi lawanan dari kekasih itu adalah musuh. An ba'dil hukama, dari sebagian ahlul hikmah, ai atibba'il qulub, kata Nawawi. Dengan kata lain, ahlul hukama itu siapa mereka? Para orang yang mengobati hati. Nah, atibba itu kan jamak dari tabib. Tabib satu, tabib ya dokter. Tabibani dua tabib, atibba para dokter, para tabib, orang-orang yang mengobati hati. Nah, jadi di beberapa tempat Nawawi mengartikan hukama itu berbeda-beda menafsirkannya. Untuk ngajarin kita yang malas nih, kalau kita langsung dikasih definisi panjang, beliau tahu kita bakal bosan ya, kelas-kelas murid malas kayak kita ini. Makanya beliau di beberapa tempat dicicil. Sekarang beliau mengasih tahu bahwa al-hukama mereka lah para orang yang mengobati hati kita yang sakit. Wahumul aulia, kata beliau, dan mereka itulah para aulia. Apa kata beliau? Man tawahhama, ini seorang ahlul hikmah ya. Man tawahhama, barang siapa yang menyangka anna lahu waliyan, bahwa dia memiliki kekasih, aula minallahi ta'ala, yang lebih kekasih dari Allah Ta'ala, aula
waliyun aula, abdol ya, bentuk isim tabdil. Jadi di sini bisa berarti utama, yang lebih utama dari Allah Ta'ala atau yang lebih kekasih dari Allah Ta'ala, begitu ya. Siapa yang menyangka bahwa dia memiliki kekasih yang lebih kekasih lagi dari Allah Ta'ala, qallat ma'rifatuhu billah, maka sedikitlah dia mengenal Allah Ta'ala. Dia dianggap tidak mengenal Allah Ta'ala. Khair. Wal makna kalam Nawawi, man zanna, barang siapa yang mengira, menyangka, annalahu nasiran, bahwa dia memiliki penolong. Nah, beliau mengartikan di sini waliyun itu nasiron. Anak ingat dulu polemik masalah Al-Maidah ya, ayat 51 tentang wali itu ya, ya enggak. Khair. Itu diartikan pemimpin dan seterusnya, penolong dan seterusnya ya. Nah, di sini Nawawi memilih makna nasiron. Siapa yang menyangka, yang mengira bahwa dia memiliki penolong, aqrabu minallah, yang lebih dekat dari Allah Ta'ala, wa aktsaru nusratan, dan yang lebih banyak pertolongan, minhu, dari Allah Ta'ala, fa innahu lam ya'rifullah Ta'ala, lam ya'rifillah Ta'ala, maka dia, sesungguhnya dia itu tidak mengenal Allah Ta'ala, kata beliau. Lam ya, kalau di atas qolat masih mending ya. Nah, jadi kalam, kalau versinya Al-Imam Hafiz Ibn Hajar, beliau masih bilang qolat, tapi kalau Nawawi ngartikan lam ya'rifillah ta'ala, tidak mengenal Allah dia ya. Khair. Nah, jadi kalau kita ngira, seseorang itu mengira ada yang bakal lebih bisa menolong dia dan lebih banyak pertolongannya dibanding Allah Ta'ala, itu kita tidak mengenal Allah Ta'ala. Waliyadzubillah, jangan seperti itu ya. Nah, dari sejak kita lahir sudah banyak sekali pemberian pertolongan Allah Ta'ala. Nah, sebaliknya sekarang tentang musuh. Wa man tawahhama, dan barang siapa menyangka annalahu aduwan, bahwa ia memiliki musuh, ada min nafsihi, yang lebih jahat, yang lebih musuh dari dirinya sendiri, maka qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka sedikitlah dia mengenal dirinya sendiri. Apa penafsiran Syekh Nawawi ini? Wa man zannan annalahu aduwan. Nah, barang siapa yang mengira bahwa dia memiliki musuh, aqwa min nafsihi, lebih kuat dari nafsunya, yang bagaimana nafsunya itu al-ammarati wal lawamati. Nah, barang siapa yang mengira dia punya musuh lebih kuat dari nafsunya yang ammarah dan wal lawamah ya. Di ini kita ya dijolok sama saya Nawawi. Al-ammarah itu kan tukang suruh bisu, itu ada dari surah Yusuf ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Nah, barang siapa yang mengira ada dia punya musuh selain dari nafsunya sendiri, yang mana nafsu itu suka nyuruh yang buruk-buruk, wal lawamah, yang suka mencaci pula, nafsul lawamah ya, udah tahu definisi nafsul lawamah ya. Nah, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka sesungguhnya dia tidak mengenal dirinya sendiri, sama sekali dia tidak kenal dirinya, kata Syekh Nawawi ya. Ikhwan akhwat ana mulakan sayangkan Allah, ini nasihat untuk kita bahwa kekasih kita sejati itu adalah Allah Ta'ala. Ini bab pertama, ini syarat tentang ini ya, syarat akan nasihat kita kayak diajarin tauhid banget, makna asyhadu an la ilaha illallah ya, bismillah wabillah wallah gitu ya, ujung-ujungnya balik ke Allah Ta'ala ya. Kita udah dikasih tahu kemarin ya. Dan sebelum ini kan tentang arif billah, seorang para arif billah, bahwa himmah mereka itu hanyalah Allah Ta'ala, bukan surga, bukan pahala. Itu kita diajarin benar-benar murni cinta kepada Allah Ta'ala. Begitu juga terakhir di sini dia mengatakan kita tidak punya kekasih yang lebih kekasih lagi dari Allah Ta'ala. Sebaliknya musuh itu tidak ada yang lebih jahat, lebih buruk dari selain nafsu kita sendiri. Khair. Ikhwan akhwat yang dimuliakan sayangkan Allah, halaku ana agak kurang sehat beberapa akhir ini ya, mungkin entah tensi lemah atau HB yang rendah ya. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan pulih nggih. Ana mohon doa. Khair. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Kami hanya manusia biasa, ilmu min Allah Ta'ala kami hanya wasilah. Allah aftah alaina futuhal arifin, faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahilan, wa asir bil basyirin nadhir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'at wa tariqat wal haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmi minna. Subhanallah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biqal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa hadduhu wardon. Nah, kita masuk ke lebar wajah kita. Kemarin udah panjangnya dari atas tempat lumrahnya tumbuh rambut ke dagu. Nah, kemarin orang botak gimana? Nah, disimak di kajian sebelumnya. Apakah wajib dibasuh bagian botaknya yang atas tidak ada rambut? Khair, disimak ya. Khair, sekarang lebarnya ma bainal uzunain, yaitu antara dua telinga kanan dan kiri. Jadi muter dari atas tempat lumrahnya tumbuh rambut terus ke batas telinga, ke bawah ke dagu, naik lagi gitu ya, memutar. Itu batas wajah kita. Sekarang beliau menjelaskan rambut. Wa idza kana 'alal wajhi syarun, dan jikalau ada di atas wajah itu ada rambut, ada tumbuh rambut di area wajah kita itu, khafifun au kasifun, dia ringan atau tipis saja rambut tersebut ya, au kasifun atau tebal, wajib isalul ma ilaih, wajib menyampaikan air, wajib kita bawa air ke ilaihi, ke situ. Ma'al basyaratil lati tahtahu, beserta kulit yang di bawahnya, maksudnya di balik janggut kita itu ada kulit, maka wajib kena air ke situ. Terus gimana kalau janggutnya tebal? Ya, wa amma lihatur rajulil kasifah, adapun janggut laki-laki yang tebal banget ya. Ya lam yaral mukhatabu basyarataha. Nah, yang mana seukuran dengan ukuran bahwa orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita, maksudnya orang yang lihat kita itu ya, tidak melihat basyarataha, kulitnya, min khilaliha, dari sela-selanya. Jadi orang yang kita lawan bicara, orang yang lihat ke kita itu enggak melihat kulit dari sela-sela janggut kita, fayakti ghuslu zahiriha. Khair, maka cukuplah membasuh zahirnya, yang tampak saja bagian luar. Jadi cukup kita basuh janggut kalau memang tebal banget. Bi khilafil khafifah, berbeda kalau dia ringan atau tipis saja gitu. Ya, khafifah itu gimana ukurannya? Wahiyya, kata beliau, ma yaral mukhatabu basyarataha. Nah, itu adalah kalau dia kelihatan sama orang yang kita lawan bicara. Mukhatab itu orang yang ya teman kita interaksi lah gitu ya, melihat kulitnya. Fajibu islaul ma, maka wajib mendatangkan air ke situ, menyampaikan air ke situ, li basyaratiha, untuk kulitnya. Wa bi khilafi lihati imra'atin wa khunsa, dan berbeda dengan janggut perempuan dan khunsa. Khunsa ini dua kelamin, banci bahasa kasarnya ya. Fajibu isalul ma'i li basyaratihi, maka wajib. Nah, ini bedanya ya. Kalau laki-laki janggutnya tebal, nah, itu tidak wajib dibasuh kulitnya seukuran kalau dia tidak kelihatan. Saking tebalnya tidak kelihatan kulitnya. Wah, khair, cukup basuh janggutnya dari luar ya, mewakili dagu. Kalau dia tipis, kalau misalnya orang ngelihatnya masih kelihatan kulitnya, maka wajib dikenakan air. Beda kalau perempuan atau khunsa yang dua kelamin, fajibu isolma, wajib dia ya, walaupun dia tebal itu ya. Sekalipun dia tebal, wajib dia tebal, walau kasupa, sekalipun janggut keduanya, yaitu wanita ataupun orang yang dua kelamin ini tebal janggutnya. Beda ya. Jadi beda. Jadi, kalau janggut perempuan sekalipun tebal, wajib disampaikan air ke situ. Kenapa? Karena tidak lumrah perempuan janggutan. Kalaupun ada, sunnah dicukur habis supaya mulus ya, tidak usah dipiara. Nah, seperti itu. Khair, masalah tebal tipisnya janggut wanita dan orang yang punya dua kelamin ini, itu tegas sekali baik Syekh Nawawi di Qutul Habib maupun Imam Al-Bajuri di kitab beliau ya, sawa'un khaffa au kasufa, sekalipun dia tipis maupun tebal ya. Khair, wala budda ma'a ghuslil wajhi. Khair, lanjutan di Fathul Qorib kita selesaikan dulu. Dan tidak boleh tidak ma'a ghuslil wajhi, bersamaan dengan membasuh wajah, min ghusli juz'in min ar-ra'si, membasuh bagian dari kepala. Khair, jadi dilebihkan maksudnya. Warraqabati, dan leher itu maksudnya ada penjelasan di sini, nanti besok kita bahas ya masalah. Maksudnya di bawah dagu kita tuh ada bagian yang lunak, tempat yang bersambung dengan jakun kita itu ya, bagian bawah udah ya. Wama tahta zakni ya, belum jelaskan seperti itu. Dan di bawah
di bawah leher. Sampai di situ. Nah, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Amin. Ikhwan akhwat yang muliakan, saya ingin karena Allah, kami banyak khilaf dan salah. Kami hanya manusia biasa, ilmu min Allah Ta'ala, kami hanya wasilah. Allah maftah alaina putahal arifina faqina fid din. Allahumma ya muyassir yasir, mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kull asir bijal basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna ilma syariati wa tariqatal haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asir uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakat ilmi minna. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.